Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang model investasi Islam pada pelajaran ekonomi syariah. Adapun anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Alfi Syahri Sajidan, ada Siva Novir Aulia, ada Sherlina Kartika Wahyudi, ada saya sendiri, Bapak Rahman, ada Anam Hasibuan, yang terakhir ada Muhammad Arsyil Afriansyah. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris, investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istatmara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya menurut Antonio 2007. Secara istilah, investasi adalah barang yang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Definisi yang sama diungkapkan Kashmir dan Jafar, di mana investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Pengertian investasi menurut Islam, investasi syariah adalah investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Sama dengan prinsip ekonomi Islam, investasi diusahakan supaya tidak mengandung unsur masyir, gharar, dan riba. Diharapkan dengan menerapkan prinsip investasi yang Islami dapat berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Secara umum akan ada dua jenis investasi syariah. Yang pertama, instrumen investasi perbankan berbasis syariah. Kedua, instrumen investasi pasar modal berbasis syariah. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam, setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Dalam perbankan syariah tidak dikenal prinsip riba, bahkan investasi nasabah pun dibatasi hanya pada bisnis yang halal. Hasil investasi untuk nasabah diperhitungkan berdasarkan rasio bagi hasil antara bank dengan nasabah. Disebut juga nisbah. Bank syariah akan membagi hasil investasi dana nasabah berdasarkan nisbah yang sudah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan hasil investasi pada bank syariah tidak dapat ditentukan di depan. Walaupun terdapat ketidakpastian dalam hasil investasi pada bank syariah, masih dapat berinvestasi dengan tenang karena laporan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban bank syariah disampaikan sama terbukanya dengan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Dasar hukum investasi dalam Islam. Islam adalah agama yang pro investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya atau harta yang ada tidak hanya disimpan, tetap harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran Surah Al-Hasyr ayat 59. Oleh sebab itu, dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi atau muamalah ma'liyah, sehingga berlaku kaidah fiqih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Beberapa surat Al-Quran tentang seruan untuk berinvestasi. Yang pertama, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Dari surat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral
untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga, seperti kegiatan investasi ini. Dan yang kedua, Quran Surat Luqman ayat 34. Surat tersebut dapat dipahami Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan, serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut, maka manusia diperintahkan berusaha. Salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut. Hasilnya merupakan hak prerogatif Allah, tapi yang penting mengikuti standar agama dalam setiap kegiatan apapun, termasuk investasi. Prinsip syariah dalam investasi. Secara khusus, fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI nomor 80 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu yang pertama maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Yang kedua goror, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Yang ketiga riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi atau al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Yang keempat batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau ketentuan pokok dan sifatnya, atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dan yang kelima bai'i ma'dum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Keenam ada ihtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat atau barang pokok pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya mahal. Yang ketujuh ada takrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Yang kedelapan ada gam, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang atau objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas. Yang kesembilan ada talaki al-rukban, yaitu merupakan bagian dari gam, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar, karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut. Yang ke-10 ada tadlis, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Yang ke-11 ada ghis, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya. Yang terakhir ada tanajus atau najs, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Kemudian ada akad-akad syariah dalam investasi. Yang pertama ada akad musyarakah atau syirkah, yaitu atau pengkongsian, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang kedua ada mudharabah atau kirot, yaitu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal atau sohib al-mal dan pihak pengelola usaha atau mudharib dengan cara pemilik modal atau sahib al-mal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang ketiga ada ijaroh atau sewa atau jasa, yaitu perjanjian antara pihak pembeli sewa atau pembeli jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijaroh yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, upah,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan oleh ijarah itu sendiri. Yang terakhir ada kafalah, adalah perjanjian antara pihak penjamin atau kafil, guarantor, dan pihak yang dijamin atau makful anhu atau asil ataupun orang yang berhutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Selanjutnya ada etika investor dalam berinvestasi. Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak islami, maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi investor, yaitu yang pertama ada tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho, sama ridho atau antaradin. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian atau spekulasi dan goror atau ketidakjelasan atau samar-samar. Yang selanjutnya, pilihan investasi halal sesuai syariat Islam. Pilihan tersebut antara lain, yang pertama ada investasi berbentuk properti. Hal yang perlu dilakukan adalah cukup membeli properti yang sesuai dengan kemampuan pembeli. Dari investasi properti tersebut, kita bisa memperoleh keuntungan dari tahun ke tahun mendatang saat harga properti naik, dengan menjualnya atau bisa disewakan properti tersebut pada orang lain. Yang penting proses pembelian properti tersebut tidak melibatkan sistem bunga. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengambil KPR berbasis syariah. Metodenya itu menggunakan sistem margin, bukan bunga. Jadi dari awal pihak bank syariah itu sudah menetapkan persentase margin yang harus kamu bayarkan dan itu bersifat tetap hingga akhir cicilan. Yang kedua ada investasi emas. Investasi emas lebih stabil karena harganya itu selalu naik, progresif dari tahun ke tahun. Untuk investasi emas tidak memerlukan metode yang rumit, cukup mulai tabungan emas dengan membelinya di gerai resmi seperti Antam atau Pegadaian. Yang ketiga, deposito bagi hasil. Pada deposito syariah, keuntungan yang diperoleh itu berasal dari yang menyesuaikan dengan keuntungan bersih pengelolaan dana. Perjanjian tersebut disebut juga dengan akad mudharabah, yaitu perjanjian yang disepakati pihak pemilik modal dan pengelola modal. Yang keempat ada SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. Instrumen ini tuh merupakan obligasi atau surat utang yang diatur menggunakan metode syariah. Itu artinya surat yang diperjualbelikan tidak berasal dari proses jual beli produk haram. Dalam proses penyerahannya, data yang diberikan itu harus transparan. Selanjutnya cara berinvestasi menurut Islam. Yang ke-1, pilih instrumen investasi syariah yang sesuai kebutuhan. Dan kedua, pastikan praktik sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, buka rekening investasi syariah. Dan yang keempat, lakukan analisis sebelum memulai investasi analisis. Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat tren pasar modal, saham, nilai investasi, imbal balik, atau return, serta analisis terhadap rencana investasi kamu ke depannya agar lebih terarah dan terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Yang kelima, gunakan SOTS. SOTS merupakan serta online trading system. Syariah trading system yaitu suatu sistem transaksi saham syariah yang dapat dilakukan secara online. Dan yang keenam, lihat dan manfaatkan list desk. List desk daftar efek syariah adalah suatu daftar berisi produk indeks saham dan nama perusahaan yang dapat kamu jadikan lahan untuk melakukan aktivitas investasi syariah. Kelebihan investasi halal berbasis syariah. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk keuntungan. Sebelum memilih sebuah produk investasi berlabel syariah, yaitu 1. Sesuai syariat Islam, investasi
berskema syariah tentu berlandaskan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dalam praktiknya, model investasi ini juga memenuhi syariat Islam, termasuk produk yang diinvestasikan tidak mengandung unsur haram. Dikerjakan dengan cara halal, digunakan dengan cara halal juga. Dan yang kedua, bebas riba. Investasi halal tentu tidak menggunakan praktik riba, melainkan bagi hasil dari profit hasil pengelolaan uang nasabah. Bagi kamu yang mungkin menghindari praktik riba dalam sistem keuangan konvensional, maka jenis investasi syariah bisa menjadi solusi. Dan yang ketiga, transparan. Kita harus bisa melihat bagaimana cara pengelolaan dana yang sudah kita tanamkan setiap investasi syariah. Harus menghindari goror atau memberikan informasi yang kurang lengkap. Praktik ini kerap menjadi modus bagi perusahaan nakal untuk menyesatkan calon investor pemula. Investasi syariah juga menghindari hal-hal yang sifatnya masyir atau transaksi yang tidak berbau gambling atau akad yang tidak jelas. Praktik seperti ini cenderung akan merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir, terbebas dari unsur haram. Bisnis yang dijalankan untuk mengelola dana bebas dari unsur-unsur haram seperti perdagangan produk yang tidak mengandung babi, alkohol, atau penipuan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.